Halo Sobat Wisata, bertemu lagi dengan saya Yusuf Maulana Rahmat. Saat ini saya akan memberikan jawaban UAS mata pelajaran Manajemen Pemasaran Pariwisata dengan tema Manajemen Jasa dalam Layanan Travel Digital. Jadi studi kasusnya sebuah startup travel aplikasi lokal mengalami banyak keluhan pelanggan soal respon lambat dan ketidakjelasan info. Apa strateginya? Mari silakan tonton. Dan saya ditugaskan untuk mencari analisis, solusi, dan visualisasi strategi pemasaran. Baik, kita mulai aja mengenai studi kasus ini, permasalahannya apa, dan lain-lainnya. Baik. Untuk permasalahan di sini banyak keluhan dari pelanggan tentang respon layanan lambat. Salah satunya, keduanya informasi yang tidak jelas seputar jadwal, refund, destinasi, dan lain-lain. Selanjutnya, jenis perusahaan. Di sini jenis perusahaannya itu startup travel aplikasi lokal, fokus pada layanan digital dan pengalaman pelanggan berbasis aplikasi. Nah, itu mengenai masalahnya. Baik, sekarang kita akan gali analisis masalah mengenai hal tersebut menggunakan service model gap. Ya, kita gunakan gap analysis untuk mengidentifikasi penyebab buruknya kualitas layanan tersebut. Contohnya, gap pertama, misalnya tidak sesuai antara ekspektasi pelanggan dan persepsi manajemen. Ini yang sering standing antara si manajemen travel dan ekspektasi dari wisatawan, sehingga dampak dari wisatawan maunya itu pelanggan berharap ada respon dari manajemen atau dari aplikasi tersebut. Dan gap yang kedua itu desain sistem pelayanan tidak mampu memenuhi standar. Nah, seharusnya di dalam aplikasi itu dampaknya itu kan si customer susah untuk komunikasi. Yang dampaknya tidak adanya live chat AI chatbot, sehingga susah si customer atau pelanggan untuk menanyakan suatu hal yang menjadi pertanyaan yang mau disampaikan oleh pelanggan dan customer. Seperti itu. Gap yang ketiga yaitu kurangnya standar performa customer service. Nah, ini karena kurangnya lemahnya customer service dalam pemahaman, dalam knowledge, dalam SOP, sehingga dampak untuk customer yang dirasakan yaitu customer yang lambat dan tidak informatif pandangan dari pelanggan terhadap travel tersebut. Dan gap keempat yaitu komunikasi eksternal yang tidak akurat. Dampaknya adalah info jadwal, refund yang masih membingungkan, sehingga customer menjadi kurang happy dengan aplikasi lokal tersebut. Itulah permasalahan yang terjadi di kasus tersebut. Dan apa sih solusinya agar masalah itu bisa diselesaikan? Nah, mari kita bahas. Salah satunya yaitu harus memperbaiki layanan jasa atau service recovery and improvement. Salah satunya respon cepat dan otomatis, yaitu implementasi chatbot AI 24 jam dalam seminggu. Dan sistem auto ticketing untuk keluhan yang kompleks. Dalam implementasi chatbot AI dalam seminggu
dalam 24 jam dalam seminggu, tujuannya adalah untuk memberikan jawaban instan kepada pelanggan kapanpun dibutuhkan. Jadi mau siang, malam, pada saat customer membutuhkan, dia bisa bertanya di aplikasi tersebut langsung terjawab. Karena adanya layanan chatbot AI 24 jam. Dan tujuannya juga yaitu untuk mengurangi beban pada customer service. Customer service yaitu layanan yang dilakukan oleh manusia. Karena udah terbantu oleh adanya chatbot AI. Selanjutnya, fungsi chatbot juga adalah untuk menjawab pertanyaan umum atau PAQ, frequency ask question, yang dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan pertanyaan yang sering diajukan oleh customer. Contohnya, pertanyaan-pertanyaan yang biasanya umum ditanyakan adalah bagaimana sih cara refund, atau bertanya lagi jawaban keberangkatan saya, apakah destinasi X masih buka. Nah, contohnya seperti itu. Dan membantu juga pelanggan langkah demi langkah saat booking, atau memberikan status real time pemasaran atau pengajuan refund. Selanjutnya, fungsi yang lain adalah dapat diintegrasikan di aplikasi mobile, WhatsApp, Instagram, DM, dan website si chatbot-nya itu. Dan keunggulan chatbot itu harus aktif 24 jam dalam seminggu. Dan ada lagi notifikasi bahwa apabila tidak puas bisa call ke customer service. Dan respon itu kurang dari 5 detik karena menggunakan AI. Dan keunggulannya juga menggunakan chatbot tersebut hemat biaya secara operasional karena terbantu pertanyaan-pertanyaan dari customer, dan dapat dilatih disesuaikan dengan gaya bahasa, merek atau brand tone. Selanjutnya, solusi yang kedua adalah sistem auto tagging untuk keluhan kompleks yang tujuannya menangani kasus yang memerlukan penanganan manual seperti refund karena force major. Ya, ini harus ada ya refund force major. Karena apabila kita bertujuan ke suatu wisata, misalnya pegunungan, ternyata gunungnya ada mengeluarkan lahar. Terus ke pantai, ternyata ada isu tsunami. Terus ada gempa. Nah, itu suatu hal yang force major yang nggak mungkin dilakukan wisata, sehingga akan si customer meminta refund tersebut. Atau ada perubahan jadwal yang mendadak. Nah, ini juga harus ada prosedur untuk jadwal tersebut pengembaliannya. Atau komplain terhadap mitra penyedia jasa, misalnya hotel atau tour guide, dan customer tidak merasa puas dan minta refund. Nah, ini juga harus ada pengembalian atau prosedurnya seperti itu. Gimana sih cara kerjanya? Nah, jika chatbot tidak bisa menyelesaikan masalah pelanggan, dialihkan ke customer otomatis. Nah, sistem langsung mencatat. Jadi ada layanan tambahan untuk prompt ticketing otomatis, yang itu dalamnya adalah nama pelanggan, ID transaksi, kategori keluhan, dan bukti pendukung foto dokumen atau nomor reservasi seperti itu ya. Nomor tiketing. Tiket masuk ke dashboard CS internal yang terintegrasi. Selanjutnya pelanggan akan menerima notifikasi email atau di aplikasi dengan nomor tiketing dan estimasi waktu penyelesaian seperti itu. Dan keunggulannya juga apabila kita memiliki prompt tiket otomatis tersebut, yaitu menghindari antrian panjang di live chat, di chatbot tersebut, dan pelanggan merasa keluhannya terdata dan diproses, dan customer service bisa fokus pada kasus yang dibutuhkan pendekatan secara personal. Misalnya yang telepon-telepon bisa langsung teratasi seperti itu. Selanjutnya, keunggulannya juga memudahkan manajemen SLA, Service Level Agreement,
yaitu adalah perjanjian formal antara penyedia layanan, dalam hal ini startup travel digital, dengan pelanggan mengenai standar pelayanan yang harus dipenuhi. Dan perlunya pelatihan tim customer service. Nah, ini juga perlu product knowledge seorang customer service, mengetahui SOP tanggapan maksimal 5 menit. Sehingga apabila customer service yang qualified mengenai knowledge-nya, mengenai prosedurnya, sehingga siap tanggapan pertanyaan dari customer akan merasa puas atas jawabannya tersebut, ya. Dan di trainingkan juga di dalam pelatihan tersebut mengenai pelatihan komunikasi, empati, dan solutif. Jadi apabila tamu ada yang bertanya dan mengeluhkan, otomatis kita harus ada empati kepada tamu tersebut gitu kan, dan memberikan solusi kepada tamu tersebut. Nah, sehingga apabila customer service-nya mempunyai hal demikian, sehingga si customer akan lebih puas gitu, dengan pelayanan dari travel tersebut. Dan selanjutnya perlunya perbaikan sistem informasi yang harus transparansi informasi. Di dalamnya ada update real time untuk jadwal, harga, dan refund. Selanjutnya visual, status, pemesanan, dan aplikasi. Yang kedua, satu pusat bantuan, halaman page interaktif, atau video tutorial mengenai penggunaan aplikasi tersebut. Selanjutnya perbaikan brand trust engagement, ya, adanya brand untuk si customer mempunyai ikatan kepercayaan yang lebih baik lagi. Adanya sistem review dan rating, jadi ada tampilan testimoni, pelanggan real time, sehingga customer yang lainnya bisa membaca atau mengetahui review yang ada di travel tersebut. Terus adanya customer loyalty, yaitu program point reward bagi customer dan voucher untuk feedback pelanggan. Dan selanjutnya adalah visualisasi strategi pemasaran, di mana customer journey atau istilahnya disebut customer journey map, di mana kita mempelajari tentang tahapan sebelum perbaikan dan setelah perbaikan. Contohnya misalnya cari info. Sebelum perbaikan, customer itu merasa bingung dan data tidak lengkap. Nah, setelah diperbaiki, info lebih jelas, terstruktur, dan itu ada semua di aplikasi. Begitu juga mengenai booking. Sebelum diperbaiki, si customer merasa lama dan tidak yakin, tapi setelah diperbaiki cepat dan sistematis. Begitu juga mengenai tahapan komplain. Sebelum diperbaiki, CS lambat dan defensif, dan setelah diperbaiki, respon cepat via chatbot dan customer service. Mengenai loyalitas, sebelum diperbaiki jarang repeat, dan setelah diperbaiki dapat reward dan merasa dihargai. Selanjutnya service blueprint atau ringkasan alur layanan baru. Di sini pelanggan bisa melakukan buka aplikasi, selanjutnya bisa lihat informasi yang lengkap, booking dan pembayaran. Butuh bantuan bisa menggunakan chatbot, customer respon tidak kurang 5 menit, lalu evaluasi layanan, rating, dan feedback. Itu mengenai service blueprint tahapannya. Dan yang selanjutnya, yang ketiga adalah strategi digital marketing terkait kanal dan strategi. Nah, dalam kanal ini contohnya ada di Instagram, TikTok, yang strateginya adalah edukasi, fitur baru via video. Begitu juga mengenai email, notif aplikasi, yang strategi di dalamnya itu update info, status dan promo. Dan mengenai kanal website aplikasi
high grade review, dan lab support. Jadi mengenai kasus di atas dapat kita simpulkan dalam strateginya, yaitu adanya keluhan pelanggan muncul karena lelah sistem dan pelayanan yang manual. Selanjutnya solusi otomasi, pelatihan plus transferasi informasi. Selanjutnya visualisasi dan digitalisasi proses kunci kelancaran. Selanjutnya strategi pemasaran berbasis pengalaman pelanggan, customer experience. Dalam jasa digital, kecepatan dan kejelasan adalah kunci utama loyalitas pelanggan. Nah, itulah jawaban dari analisa saya mengenai kasus di atas, mengenai pembahasan travel di sebuah travel digital di sebuah startup travel aplikasi lokal mengalami banyak keluhan pelanggan dan responnya lambat, dan kita jelaskan dan tadi telah kita bahas semuanya. Baik, terima kasih. Itu selamat.